Langit pagi itu membentang luas, bersih tanpa awan. Embun yang menempel di dedaunan masih enggan menguap, seolah ingin bertahan lebih lama di dunia. Udara pagi menyelinap lembut melalui celah-celah jendela kayu yang terbuka separuh. Bau tanah basah dan wangi kayu dapur yang dibakar bercampur membentuk aroma khas yang hanya bisa ditemukan di rumah sederhana penuh cinta. Di rumah kecil beratap seng itu, tinggal seorang gadis kecil bernama Tari. Usianya baru menginjak 7 tahun, namun wajahnya mencerminkan kedewasaan yang tenang. Mata bulatnya bening, selalu berbinar saat memandang dunia. Rambut hitamnya diikat dua oleh pita kain lusuh berwarna merah muda, hadiah dari ibu angkatnya di ulang tahunnya yang ke-6. Tari bukan anak kandung dari perempuan yang merawatnya, tapi kasih sayang yang dia terima, utuh, tanpa sisa. Bu Mira, begitu nama ibu angkatnya, adalah seorang janda penjual kue keliling. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Bu Mira sudah sibuk di dapur kecilnya, mengolah adonan sederhana menjadi kue-kue manis yang ia jual keliling dari rumah ke rumah. Bangun, Tari sayang. Udara pagi bagus untukmu. Suara Bu Mira selalu lembut, tak pernah tergesa, meski hidup mereka jauh dari kelapangan. Tari membuka matanya perlahan, mengucek dengan punggung tangan kecilnya. Senyum langsung mengembang di wajahnya ketika mencium aroma onde-onde yang sedang digoreng. Bu, udah bikin onde-onde, ya? Tanyanya sambil duduk di kasur tipis di lantai. Sudah dong. Nanti kamu bantu ibu bungkus. Ya, jawab Bu Mira sembari membalik kue-kue itu dengan sutil kayu. Tari melangkah kecil ke dapur, lalu duduk di tikar plastik. Tangannya lincah membungkus kue ke dalam plastik bening, sambil sesekali mencuri satu untuk dimakan. Hush, itu buat dijual, nak. Tapi Bu Mira tak benar-benar melarang. Ia hanya tertawa kecil, lalu mengelus kepala Tari dengan sayang. Sentuhan tangan ibu itu adalah tempat paling nyaman di dunia bagi Tari. Hidup mereka memang sederhana. Rumah itu hanya terdiri dari 2 ruangan. Satu untuk tidur dan satu lagi dapur merangkap ruang tamu. Lantainya masih tanah yang dipadatkan, dingin saat diinjak pagi hari. Dindingnya dari anyaman bambu, beberapa bagian mulai berlubang karena usia. Tapi bagi Tari, rumah itu istana kecil. Tak ada istana lain di dunia ini yang lebih penuh kehangatan daripada tempat itu. Setelah selesai membungkus semua kue, Bu Mira bersiap keluar. Ia mengenakan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari panas, membawa 2 bakul penuh dagangan yang digantung di sisi kanan dan kiri sepeda tuanya. Tari tidak ikut berjualan. Hari ini adalah hari Minggu, dan biasanya ia menghabiskan pagi dengan membaca buku bekas dari perpustakaan keliling atau membantu Bu Mira menyapu halaman. Kalau ada yang datang, bilang ibu keluar ya, pesan Bu Mira. Iya, Bu. Hati-hati ya, sahut Tari sambil melambaikan tangan kecilnya. Saat Bu Mira pergi, Tari duduk di bangku kecil dekat jendela, membuka salah satu buku lusuh kesayangannya. Buku itu berisi cerita tentang kakak adik yang berpetualang di hutan. Setiap kali membaca cerita itu, hatinya terasa hangat sekaligus kosong. Ada perasaan asing yang mengganggunya, rasa rindu yang tak bisa ia jelaskan. Ia sering bermimpi tentang seorang anak laki-laki, entah siapa. Wajahnya samar, tapi selalu muncul dalam mimpinya. Mereka bermain bersama, tertawa, lalu berpisah dengan air mata. Entah mengapa, ia merasa pernah memiliki seseorang dalam hidupnya, yang dulu begitu dekat. Tapi ia tak pernah berani bertanya banyak pada Bu Mira. Pernah suatu malam, di tengah suara hujan yang mengguyur atap seng, Tari bertanya pelan, "Bu, aku ini anak kandung ibu bukan?" Bu Mira terdiam. Pandangannya menatap lampu minyak yang bergoyang karena angin. Lalu ia mendekat, memeluk Tari erat, dan membisikkan jawaban yang tak pernah bisa Tari lupakan. "Tidak, nak. Tapi ibu menyayangimu lebih dari apapun. Sama seperti ibu kandung menyayangi anaknya sendiri. Mungkin lebih."
Tari tidak menangis malam itu. Tapi hatinya menghangat dan terasa penuh. Ia tahu, dalam hidup ini, darah memang penting, tapi cinta lebih besar dari sekadar ikatan lahir. Seiring bertambahnya usia, Tari menjadi anak yang rajin dan dewasa sebelum waktunya. Ia membantu Bu Mira membuat adonan, membersihkan rumah, bahkan mengantar pesanan jika Bu Mira sakit. Di sekolah, ia dikenal pendiam tapi pintar. Nilainya selalu bagus. Ia sering mendapat beasiswa dari guru-guru yang kagum pada ketekunannya. Di rumah, Tari tak pernah menuntut. Ia tak pernah meminta mainan baru, apalagi baju bagus. Cukup makan, cukup tidur, cukup peluk dari Bu Mira setiap malam. Itu sudah lebih dari cukup. Waktu terus berjalan. Tari tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Sederhana, tapi punya sorot mata yang tajam dan tenang. Bu Mira pun makin tua. Tenaganya mulai melemah, tapi ia selalu memaksakan diri demi bisa membiayai Tari sekolah. Ia percaya, anak ini pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kalau nanti kamu sudah besar, jadi orang sukses, jangan lupakan ibu, ya, ucap Bu Mira suatu malam sambil membelai rambut Tari yang tergerai. Ibu nggak usah takut. Kalau aku sukses, ibu yang pertama aku ajak tinggal di rumah besar. Jawab Tari sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Hidup terus bergulir seperti roda. Banyak hari-hari berat yang mereka lewati. Kadang kue Bu Mira tak laku. Kadang hujan turun sepanjang hari dan tak ada yang membeli. Pernah suatu kali dapur mereka kehabisan beras dan mereka hanya makan singkong rebus. Tapi tak sekalipun Bu Mira mengeluh, dan tak sekalipun Tari menyalahkan keadaan. Kebahagiaan mereka bukan diukur dari jumlah harta, tapi dari keberadaan satu sama lain. Sore itu, Tari duduk di bawah pohon mangga belakang rumah sambil mencatat pelajaran. Bu Mira duduk di sampingnya, menyulam kain kecil untuk dijual di pasar malam. Angin bertiup pelan, menggoyang-goyang daun mangga hingga beberapa di antaranya jatuh perlahan. Ibu, panggil Tari tiba-tiba. Kalau aku nanti kerja, aku pengen di kantor besar. Punya meja sendiri, komputer sendiri, pakai baju bagus. Terus aku bisa bantu ibu. Bu Mira tersenyum. Doamu itu bagus, nak. Ibu yakin kamu bisa. Kamu anak yang kuat. Tari mengangguk. Dalam hatinya, ia menyimpan mimpi besar. Bukan karena ia ingin kaya, tapi karena ia ingin membalas semua pengorbanan Bu Mira. Semua cinta tanpa syarat yang ia terima sejak kecil. Semua pelukan yang tak pernah ia minta tapi selalu ia dapatkan. Dan lebih dari itu, dalam sudut hatinya yang paling sunyi, ia ingin suatu hari tahu dari mana ia berasal. Siapa orang tuanya? Apakah ia punya saudara kandung? Apakah ia benar-benar sendiri di dunia ini, selain Bu Mira? Namun semua itu hanya bisa ia simpan sendiri. Tari tak pernah menuntut jawaban. Ia memilih bersyukur atas yang sudah ia miliki. Malam pun datang perlahan. Langit berubah menjadi biru tua yang kelam. Bintang-bintang mulai bermunculan malu-malu. Di dalam rumah kecil itu, Tari dan Bu Mira duduk berdampingan. Di antara mereka ada sepiring kecil ubi goreng dan secangkir teh hangat. Tak ada televisi. Tak ada internet. Tapi ada tawa. Ada cerita. Ada kasih sayang yang tak bisa dibeli oleh apapun. Dan disinilah segalanya dimulai. Dari rumah kecil di sudut dunia. Dari seorang anak perempuan yang hidupnya sederhana tapi hatinya besar. Ia belum tahu bahwa hidup akan membawanya ke sebuah kenyataan yang tak terduga. Bahwa di luar sana, seseorang yang selama ini ia rindukan, ternyata sangat dekat dengannya. Bahkan lebih dekat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, malam masih sunyi. Dan hidup masih terasa hangat. Ada sesuatu yang aneh tentang kenangan masa kecil. Ia datang seperti kilatan, cepat, kabur, dan seringkali meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Begitulah yang dirasakan Tari setiap kali ia mencoba mengingat lebih jauh tentang siapa dirinya sebenarnya sebelum tinggal bersama Bu Mira. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan memastikan Bu Mira sudah tertidur lelap, Tari duduk sendiri di depan jendela. Cahaya bulan memantul di kaca jendela bambu yang buram. Tangannya meraba dada, seolah mencari jejak luka yang tak kasat mata. Ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum rumah kecil ini menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal. Bayangan itu selalu sama. Ia berdiri di sebuah ruang sempit yang dipenuhi barang-barang bekas. Di dekatnya, ada suara tangis anak laki-laki, tapi ia tak bisa melihat wajahnya. Hanya tangan kecil yang menggenggam tangannya erat. Mereka saling menatap, lalu suara lelaki dewasa berteriak marah. Setelah itu, suara pintu dibanting dan dunia menjadi sunyi. Tari menarik napas dalam-dalam. Itu bukan mimpi. Ia yakin, itu adalah kenangan. Hanya saja, kenangan yang dikunci rapat oleh waktu dan tak pernah diberi kunci untuk membukanya. Sejak kecil, Bu Mira tak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa Tari bukan anak kandungnya. Tapi ia juga tak pernah menjelaskan lebih jauh. Setiap kali Tari menyinggung tentang masa lalu, Bu Mira hanya tersenyum samar, lalu memeluknya dan berkata, "Yang penting sekarang kamu aman di sini." Dan Tari menghormatinya. Ia tahu, mungkin ada alasan mengapa masa lalunya dikubur begitu dalam. Namun seiring bertambah usia, kerinduan itu tumbuh seperti benih yang disiram diam-diam. Ia ingin tahu siapa yang pernah memeluknya sebelum Bu Mira. Apakah ia punya ayah, ibu kandung, atau adik? Ia selalu merasa ada seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Seperti dua bagian dari satu jiwa yang dipisahkan dengan paksa. Ia tak tahu mengapa perasaan itu begitu kuat. Namun setiap malam saat sunyi merayap masuk, hatinya selalu terasa seperti kehilangan sesuatu yang ia bahkan tak tahu bentuknya. Suatu siang, di sela-sela pelajaran sekolah, Tari duduk di perpustakaan sendirian. Buku pelajaran terbuka di depannya, tapi pikirannya melayang jauh. Ia menatap keluar jendela, memandangi langit biru tanpa awan, dan tiba-tiba pertanyaan itu muncul lagi dalam benaknya. Siapa aku? Bukan sebagai gadis yang kini tinggal dengan Bu Mira, tapi sebagai seseorang yang pernah punya hidup sebelum itu. Saat pulang ke rumah, Tari memberanikan diri bertanya. Bu Mira sedang menjemur pakaian saat Tari berdiri diam di sampingnya. "Bu," ucapnya pelan. Sahut Bu Mira tanpa menoleh, masih sibuk memeras kain. "Aku boleh tahu, waktu kecil, sebelum aku tinggal di sini, aku tinggal di mana? Sama siapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut. Bu Mira berhenti memeras kain. Tangannya menggigil sedikit. Ia menatap cucian di tangannya lama, lalu perlahan menoleh ke arah Tari. "Mengapa kamu ingin tahu?" Tari menggigit bibir bawahnya. Aku cuma merasa aku pernah punya seseorang. Mungkin adik. Atau saudara. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa kehilangan." Wajah Bu Mira melembut. Ia menurunkan jemuran yang belum selesai, duduk di bangku kayu tua, lalu menepuk sisi bangku agar Tari duduk di sampingnya. "Ibu tidak pernah cerita banyak karena ibu pikir kamu masih terlalu kecil waktu itu. Dan kamu terlihat bahagia di sini. Ibu takut kalau kamu tahu semuanya, kamu akan sedih. Tapi mungkin, sudah saatnya." Tari menatap Bu Mira dengan mata berkaca-kaca. "Kamu ditemukan ibu di pinggir jalan, Nak. Bukan sendirian. Kamu bersama seorang anak laki-laki, sepertinya seumuranmu. Tapi kalian berdua terlihat ketakutan dan kelaparan. Waktu itu, ibu tak punya apa-apa juga, tapi melihat kalian, hati ibu tak tega. Ibu bawa kalian pulang, beri makan, bersihkan tubuh kalian. Tapi malam itu, saat ibu tertidur, anak laki-laki itu hilang. Entah siapa yang mengambilnya." Tari terperangah. "Jadi,
Aku memang punya saudara. Bu Mira mengangguk pelan. Iya. Tapi ibu tidak tahu siapa kalian. Kalian tidak bicara banyak waktu itu. Hanya memeluk satu sama lain. Dan saat anak itu menghilang, kamu menangis semalaman. Lalu pagi harinya kamu demam tinggi. Setelah sembuh, kamu seperti lupa semuanya. Air mata mengalir tanpa diminta dari mata Tari. Ia tak pernah tahu. Tak pernah menyangka bahwa perasaan kosong yang selama ini menghantuinya ternyata berakar dari kenyataan yang begitu pahit. Sampai sekarang, ibu tidak pernah tahu siapa nama kalian berdua. Hanya menemukan selembar kertas sobekan dalam saku bajumu. Ada nama Tari di sana. Maka itu yang ibu pakai. Tari memejamkan mata. Ada rasa perih yang tak bisa diungkapkan. Lalu, kenapa kami bisa sampai di jalan? Apa orang tua kami membuang kami? Bu Mira menggeleng, wajahnya suram. Ibu tidak tahu. Tapi melihat pakaian kalian waktu itu, rasanya kalian bukan anak yang tak diinginkan. Kalian bersih, rapi, meski ketakutan. Tari terdiam lama. Dadanya sesak. Jadi, selama ini ia hidup dalam kebohongan tak disengaja. Bukan karena ada yang jahat padanya, tapi karena tak ada yang benar-benar tahu. Di malam hari, Tari tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah bambu itu dengan pikiran melayang jauh. Jika benar ia punya saudara, di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Apakah mereka pernah nyaris bertemu tanpa tahu? Bayangan itu kembali datang. Suara tangis. Tangan yang menggenggam erat. Dan wajah samar yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya. Kini ia tahu, itu bukan imajinasi. Itu adalah bagian dari dirinya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Tari mulai rajin mencari. Ia mendatangi rumah kepala desa, menanyakan apakah dulu ada catatan tentang anak hilang. Ia ke puskesmas, bertanya apakah pernah ada laporan penculikan anak. Semua jawabannya nihil. Namun tekadnya tak surut. Ia mulai menulis semuanya dalam buku kecil. Ia mencatat setiap petunjuk, setiap tanggal, bahkan mimpi-mimpi yang dirasanya seperti potongan puzzle. Hidupnya tak berubah drastis. Ia tetap membantu Bu Mira, tetap belajar dengan giat, tetap menjadi gadis sederhana di desa kecil. Tapi di balik tatapannya yang tenang, ada bara yang menyala. Keinginan untuk tahu siapa dirinya sebenarnya, dan menemukan kembali bagian dari jiwanya yang telah lama hilang. Tari tahu ini bukan perjalanan mudah. Dunia terlalu luas, dan ia tak punya satupun foto masa lalu. Hanya kenangan samar dan nama panggilan yang entah asli atau bukan. Tapi ia percaya, Tuhan tak akan membiarkan seseorang hidup dalam ketidakpastian selamanya. Akan ada saatnya semua terjawab. Akan ada waktu di mana semua rahasia yang dikubur akan muncul ke permukaan. Dan saat itu tiba, ia akan siap. Siap menerima, siap memaafkan, siap memeluk kembali orang yang dulu pernah digenggamnya erat sebelum dunia memisahkan mereka. Untuk sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpan harapan dalam diam. Membiarkan waktu bekerja dalam caranya yang misterius. Namun satu hal pasti, ia tidak akan berhenti mencari. 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Terlebih bagi seseorang yang menapaki hidup dengan kerja keras dan tekad kuat seperti Tari. Ia bukan lulusan universitas ternama, tak punya gelar akademik mentereng, bahkan ijazah yang ia genggam pun hanyalah hasil dari perjuangan panjang di tengah keterbatasan. Tapi tak ada satupun dari hal itu yang mengurangi sinar semangat di matanya. Tari adalah sosok yang tahu apa arti kerja keras, dan bagaimana menjadikannya sebuah kebanggaan, bukan beban. Perusahaan tempatnya bekerja bukanlah tempat kecil. Sebuah perusahaan retail berskala nasional yang bergerak di bidang distribusi barang kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Dengan ratusan karyawan dan puluhan cabang di berbagai kota, perusahaan ini bukan tempat yang mudah dimasuki oleh orang-orang tanpa koneksi.
Namun, dengan tekad dan keuletannya, Tari berhasil diterima melalui jalur magang, lalu direkrut sebagai staf tetap setelah 6 bulan menunjukkan performa luar biasa. Sejak hari pertama, Tari sudah menanamkan prinsip pada dirinya. Aku harus menjadi orang yang pantas dipertahankan. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia tak banyak bicara, tapi gerak tubuhnya selalu menunjukkan keseriusan. Ia bukan tipe yang gemar bergosip saat jam istirahat, atau menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Fokusnya hanya satu, bekerja dengan sepenuh hati. Selama 3 tahun, Tari berpindah dari divisi administrasi ke bagian gudang, lalu naik ke bagian logistik. Ia mulai mengenal banyak bagian perusahaan, dan perlahan-lahan, namanya mulai dikenal. Bukan karena sensasi atau drama, tapi karena kualitas kerja yang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun ada satu hal yang selalu menjadi jarak antara dirinya dan pucuk pimpinan. Ia belum pernah bertemu langsung dengan manajer pusat divisinya. Manajer sebelumnya, Pak Arya, merupakan sosok yang ramah, tapi jarang turun langsung ke kantor cabang tempat Tari bekerja. Ia lebih banyak mengatur dari pusat, berkoordinasi melalui email dan laporan bulanan. Maka, wajar jika selama 3 tahun, Tari tak pernah sekalipun berbincang langsung dengannya. Namun, 1 bulan terakhir terjadi perubahan besar. Pak Arya pensiun dini karena alasan kesehatan, dan perusahaan menunjuk penggantinya, seorang pria muda bernama Raka. Nama itu pertama kali muncul dalam rapat internal yang dipimpin oleh kepala cabang. Foto Raka terpampang di layar presentasi. Seorang pria usia akhir 20-an, berjas rapi dengan tatapan tajam dan senyum tipis. Tari menatap wajah itu lama. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, seolah wajah itu tak asing. Tapi ia tak bisa memastikan. Beliau anak muda cerdas, lulusan luar negeri, jelas kepala cabang kala itu. Kita beruntung bisa bekerja sama langsung dengan beliau. Katanya beliau akan sering mengunjungi cabang, termasuk kantor kita. Dan benar saja, 2 minggu kemudian kabar itu menjadi kenyataan. Besok, manajer Raka akan datang untuk audit ringan dan melihat progres kerja kita, ujar Pak Hadi, supervisor logistik tempat Tari ditempatkan. Siapkan laporan kalian dengan rapi. Kita tunjukkan bahwa kantor cabang ini bisa diandalkan. Hari itu, suasana kantor berubah drastis. Semua karyawan terlihat lebih rapi dari biasanya. Meja-meja yang semula berantakan mendadak bersih seperti showroom. Bahkan aroma ruangan pun berganti. Wangi bunga dari diffuser yang sebelumnya hanya digunakan saat rapat direksi kini menyebar di seluruh penjuru ruangan. Tari tak terlalu ambil pusing. Baginya, bekerja dengan konsisten adalah hal utama. Ia tetap menyusun data logistik seperti biasa, membuat laporan permintaan dan distribusi dengan ketelitian khasnya. Meski degup jantungnya sedikit lebih kencang dari biasanya, ia berusaha tetap tenang. Pagi itu, saat jam baru menunjukkan pukul 9, seorang pria masuk ke ruangan utama didampingi kepala cabang dan kepala HR. Semua mata tertuju padanya. Raka. Wajah yang sama dengan foto di presentasi. Namun kali ini, Tari melihat lebih dekat. Tatapan tajam itu ternyata menyimpan ketenangan. Senyum tipisnya pun terasa tak dibuat-buat. Ada aura berwibawa sekaligus bersahaja. Ia menyapa setiap karyawan dengan sopan, menyodorkan tangan untuk bersalaman meski beberapa tampak gugup. Saat giliran Tari, pria itu sempat terdiam sejenak. Tatapan mereka bersirobok. Dan untuk sepersekian detik, dunia seakan melambat. Raka menatap wajah Tari dengan mata sedikit melebar, seolah melihat sesuatu yang familiar. Namun, ia segera tersenyum dan berkata, "Tari, ya? Saya sudah banyak dengar tentang kamu. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini." Tari hanya tersenyum kaku dan menjabat tangan itu. "Terima kasih, Pak." Namun hatinya berdegup tak karuan. Sentuhan tangan itu,
seolah mengalirkan memori asing ke dalam dirinya. Seperti menyentuh sesuatu yang lama hilang. Setelah sesi perkenalan, Raka menghabiskan waktu beberapa jam berkeliling kantor, melihat proses kerja, berbincang singkat dengan tiap kepala bagian, dan meninjau sistem pelaporan. Tari kembali bekerja seperti biasa, namun pikirannya tidak bisa lepas dari tatapan pria itu. Wajahnya, caranya berbicara, bahkan cara dia menyebut namanya tadi. Itu bukan pertama kali ia merasa aneh tentang seseorang, tapi kali ini rasanya lebih kuat dari biasanya. Sorenya, setelah kantor mulai sepi dan jam kerja resmi selesai, Tari yang sedang merapikan meja dipanggil oleh Pak Hadi. Tari, manajer Raka ingin bicara denganmu langsung. Katanya soal laporan distribusi minggu lalu. Sekarang, Pak? Tanya Tari. Iya. Silakan langsung ke ruang rapat atas. Beliau masih di sana. Tari mengangguk dan membereskan kertas-kertasnya, lalu melangkah naik ke lantai 2. Suasana kantor sudah lebih lengang. Beberapa karyawan sudah pulang, sementara sisanya sedang bersiap untuk meninggalkan kantor. Ia mengetuk pintu ruang rapat yang sudah sedikit terbuka. Permisi. Raka menoleh dari kursi tempat ia duduk sambil melihat layar laptop. Ia tersenyum ketika melihat Tari. Silakan masuk. Duduk. Tari melangkah masuk, duduk di kursi di seberang meja. Di antara mereka hanya ada meja bundar kecil, tapi jaraknya terasa seperti memisahkan dua dunia. Maaf mengganggu waktunya, Pak, ucap Tari sopan. Tidak apa. Saya ingin membahas laporan distribusi minggu lalu. Ada beberapa angka yang membuat saya penasaran, tapi setelah saya baca ulang, ternyata kamu sudah mencantumkan keterangan lengkap. Sangat rinci. Saya kagum dengan cara kamu bekerja. Tari menunduk sedikit, merasa pipinya memanas. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Raka mengangguk, namun matanya tak lepas dari wajah Tari. Maaf kalau ini terdengar aneh, tapi saya merasa kita pernah bertemu sebelumnya, ucapnya tiba-tiba. Tari menahan napas. Saya juga merasa seperti itu, Pak. Waktu pertama kali melihat Bapak masuk tadi pagi, rasanya tidak asing. Keduanya terdiam sejenak. Raka lalu tersenyum samar. Mungkin cuma perasaan. Dunia ini sempit, kadang wajah orang-orang mirip. Namun dalam hatinya, Tari tahu, ini lebih dari sekadar kemiripan wajah. Sebelum keluar ruangan, pandangannya sempat menangkap sesuatu yang terpajang di dinding belakang meja kerja Raka. Sebuah bingkai kecil berisi foto anak-anak. Ia menatapnya beberapa detik, lalu menoleh ke arah Raka. Itu, foto siapa, Pak? Tanyanya lirih. Raka mengikuti arah pandangannya. Ia tersenyum. Itu foto saya waktu kecil. Saya simpan karena satu alasan. Tari mendekat, menatap foto itu lebih jelas. Di dalamnya, ada dua anak kecil. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Berdiri saling memegang tangan. Anak perempuan itu, wajahnya mirip dirinya. Sangat mirip. Tari tertegun. Napasnya tercekat. Ia menoleh ke arah Raka yang kini juga berdiri, menatap foto yang sama. Itu saya, bisik Raka. Dan gadis kecil di sebelah saya adalah kakak saya. Kami terpisah sejak kecil. Saya bahkan tak tahu namanya. Hanya ingat panggilannya, Tari. Dunia seakan runtuh di sekeliling Tari. Tubuhnya melemas. Ia menatap Raka tanpa bisa berkata-kata. Air mata mengalir tanpa disadari. Dan Raka, yang juga terdiam membeku, kini menatapnya dengan tatapan yang berubah, dari formalitas seorang atasan menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Penuh rindu. Penuh kehilangan. Tari, bisik Raka, kini suaranya bergetar. Kamu, kakakku. Tari mengangguk perlahan. Aku ingat sekarang, tanganmu, suaramu.
Kita dulu tidak pernah saling lepas. Dalam hening itu, mereka saling menatap. Dua jiwa yang lama terpisah, kini dipertemukan kembali oleh takdir yang tak pernah mereka duga. Dunia kerja yang semula hanya tempat mencari nafkah, kini menjadi saksi pertemuan yang sudah ditunggu oleh waktu. Perjalanan masih panjang. Pertanyaan masih banyak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Tari, ia merasa lengkap. Hari itu, langit Jakarta tak begitu bersahabat. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ingin menjatuhkan rintiknya kapan saja. Di dalam kantor pusat divisi logistik, suasana tak jauh berbeda. Tegang, sibuk, dan penuh ketidakpastian. Tari duduk di meja kerjanya, menyusun laporan bulanan untuk divisi distribusi wilayah barat. Tangannya cekatan, tapi hatinya tak tenang. Sejak kejadian seminggu lalu, sejak pertemuan tak terduga itu, kepalanya dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung mendapat jawaban. Ia dan Raka belum sempat membahas lebih jauh soal foto masa kecil itu. Sejak pertemuan di ruang rapat itu, Raka mendadak kembali menjaga jarak. Formal, dingin, dan teratur. Tak ada sapaan hangat, tak ada percakapan personal. Seolah momen emosional yang mereka alami hanyalah ilusi singkat yang tak patut diingat. Tari mencoba memahami. Mungkin Raka butuh waktu. Mungkin ia belum siap menerima kenyataan bahwa gadis kecil di masa lalunya kini berdiri di hadapannya, sebagai bawahan. Dunia kerja bukan tempat yang mudah untuk melibatkan perasaan pribadi. Tapi tetap saja, hatinya terusik. Suara notifikasi email memecah lamunannya. Ia membuka kotak masuk. Dari Raka P. Subjek, laporan bulanan. Isi, harap bawa laporan distribusi bulan ini ke ruang kerja saya pukul 14. Raka. Pesan singkat. Formal. Tak ada sapaan. Tak ada senyuman lewat tanda baca pun. Tari menarik napas pelan. Ia menatap jam di dinding. Masih pukul 13.22. Cukup waktu untuk mencetak dan menyusun data. Ia menghela napas sekali lagi, mencoba menenangkan gejolak yang entah datang dari mana. Tepat pukul 2, Tari berdiri di depan pintu ruang manajer. Ia mengetuk 2 kali. Masuk. Suara di dalam terdengar tegas. Tari mendorong pintu perlahan. Raka duduk di balik meja kerjanya yang besar. Kemeja putihnya rapi, dasi abu-abu tua terikat sempurna. Ia tak menoleh saat Tari masuk, hanya memandangi layar laptop di depannya. Tari melangkah pelan, meletakkan berkas di atas meja. Ini laporan distribusi bulan ini, Pak, ucapnya sopan. Raka mengangguk singkat. Terima kasih. Duduklah sebentar. Tari duduk dengan tubuh tegak dan tangan di pangkuan. Suasana ruangan hening. Hanya terdengar denging pendingin ruangan dan ketukan lembut keyboard laptop. Raka membaca laporan itu dengan cepat, lalu menutup mapnya. Laporanmu selalu rapi, katanya akhirnya. Tapi aku ingin bertanya soal data di pekan ketiga. Ada kenaikan distribusi ke wilayah Bandung Barat, padahal permintaan di sana belum mengalami lonjakan signifikan. Tari mengangguk. Itu karena adanya prediksi keterlambatan pengiriman dari vendor pusat, Pak. Jadi kepala gudang minta persediaan dikirim lebih awal untuk menghindari kekosongan stok. Raka menatap Tari sesaat, lalu mengangguk pelan. Logis. Lalu kembali hening. Namun ada sesuatu di mata Raka, tatapan yang tidak biasa. Bukan seperti atasan menilai bawahannya, tapi seperti seseorang yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ia menatap Tari lama, seolah ingin mengingat wajah itu lebih dalam. Tari berdeham pelan, merasa tidak nyaman. Kalau tidak ada hal lain, saya pamit kembali ke ruangan, Pak. Sebentar. Suara Raka membuatnya berhenti. Tari mengangkat kepala. Apa kamu pernah tinggal di panti asuhan di daerah Cibinong? Tanya Raka pelan, hampir seperti bisikan. Pertanyaan itu menusuk jantung Tari.
Ia menahan napas. Iya, jawabnya lirih. Aku tinggal di sana sampai umur 8 tahun. Setelah itu, diadopsi. Raka bersandar ke kursinya. Wajahnya menegang. Aku juga pernah tinggal di sana, katanya. Tapi aku dipindahkan ke rumah singgah lain saat usiaku 6 tahun. Setelah itu, aku tak pernah tahu kabar siapapun lagi. Termasuk kakakku. Tari menggigit bibir bawahnya. Matanya memanas. Orang yang mengadopsiku bukan orang kaya, lanjutnya. Mereka membawaku ke daerah pesisir. Aku tumbuh dengan nama keluarga mereka. Bahkan aku sempat melupakan namaku sendiri, sampai aku lihat foto itu. Raka menatapnya dalam. Waktu kamu menyebut nama Tari, rasanya seperti sesuatu di dadaku terbuka. Seperti pintu yang lama terkunci, kini perlahan terbuka sendiri. Tari menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pikir aku sendirian. Aku pikir, kamu sudah tidak ada, bisiknya. Raka berdiri dari kursinya, berjalan pelan mendekat. Ia berdiri di hadapan Tari, lalu mengulurkan tangannya, ragu-ragu, seolah takut sentuhan itu akan merusak momen ini. Aku bukan tipe orang yang mudah percaya pada kenangan masa kecil, katanya pelan. Tapi saat aku melihat matamu, suaramu, bahkan caramu menyebut namaku, semuanya kembali. Tari mendongak, menatapnya. Kamu ingat nama panggilan kecilku? Raka tersenyum tipis. Tata. Tangis Tari pecah seketika. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan luapan emosi yang selama ini terkubur dalam-dalam. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik pintu ruangan manajer yang formal ini, ada cerita hidup yang jauh lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Raka berlutut di hadapannya, meraih tangan Tari dengan lembut. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa hidup terpisah sejauh ini, katanya pelan. Tapi aku tahu satu hal. Aku bersyukur kita bertemu lagi. Hari itu, dunia seakan berhenti sejenak bagi keduanya. Di balik meja kerja, di antara berkas-berkas, dan dalam ruangan yang biasanya penuh tekanan pekerjaan, dua saudara kandung yang terpisah bertahun-tahun akhirnya saling menemukan kembali. Namun meski keharuan menyelimuti, kenyataan tetap tak bisa diabaikan. Keduanya kini hidup di dunia profesional yang berbeda tingkatan. Raka adalah manajer divisi. Tari adalah staf bawahannya. Mereka bukan lagi anak-anak panti yang bisa memeluk tanpa batas. Di antara mereka kini berdiri sekat tak terlihat. Etika, sistem, dan mata-mata kantor yang tak pernah berhenti mengawasi. Malam harinya, Tari duduk di kamarnya. Matanya masih sembab, tapi hatinya ringan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci. Di dalamnya, benda-benda kenangan dari masa lalu. Pita rambut lusuh, kancing baju dengan nama Tata, yang tertulis spidol pudar, dan sebuah foto robek, hanya setengah bagian yang masih ada. Ternyata, bagian foto yang hilang selama ini, ada di meja kerja Raka. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Kau tak pernah benar-benar memisahkan kami. Hari mulai mendung ketika Tari kembali ke ruangannya setelah pertemuan emosional itu. Ia berjalan pelan di lorong panjang yang menghubungkan divisi distribusi dengan ruang manajemen. Langkah-langkahnya terasa ringan namun syarat beban. Bukan beban pekerjaan, tapi beban perasaan yang baru saja terangkat sebagian. Kepalanya masih penuh dengan suara Raka. Tentang kenangan masa kecil. Tentang panggilan, Tata, yang selama ini tak pernah disebut siapapun lagi sejak ia meninggalkan panti asuhan. Tapi yang paling membekas adalah ketika Raka menyebut bahwa ia juga dari tempat yang sama, dari masa yang sama, dan dari luka yang serupa. Tari berusaha menenangkan hatinya. Ia menolak untuk terburu-buru percaya sepenuhnya. Meski perasaan batinnya hampir yakin, bagian logikanya masih ingin memastikan. Dan di antara keraguan itu, satu gambar terus terbayang.
Foto kecil di meja kerja Raka yang sempat ia lihat sekilas tadi. 2 anak kecil berdiri berdampingan. Satu di antaranya jelas adalah dirinya. Sore itu, kantor mulai lengang. Beberapa pegawai sudah pulang lebih awal karena hujan turun dengan derasnya. Tari masih duduk di meja, pura-pura sibuk mengecek file spreadsheet yang sebenarnya tak lagi bisa ia pahami angkanya. Di luar jendela, gemericik hujan menari di atas aspal basah, menciptakan suasana yang begitu cocok untuk mengenang masa lalu. Pukul 5:10, lampu di koridor manajemen mulai dimatikan satu persatu. Tari berdiri, meraih jaket tipisnya, lalu melangkah ke arah ruang manajer sekali lagi. Ia tahu Raka sudah keluar 1 jam lalu untuk rapat eksternal. Waktu yang tepat jika ia ingin memastikan sesuatu yang sudah lama mengganggu pikirannya. Pintu ruangan itu tidak dikunci. Tari membuka pelan, hanya cukup untuk menyelipkan tubuhnya. Ia melangkah masuk tanpa menyalakan lampu utama. Cukup cahaya dari luar jendela yang memancar samar ke dalam ruangan itu. Ia berjalan perlahan menuju meja kerja besar di tengah ruangan. Di sana, di sudut kiri meja kayu itu, berdiri sebuah bingkai foto kecil dari bahan logam keperakan. Tari menatapnya tanpa menyentuh. Hatinya berdebar kencang, seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Dan benar saja, 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, berdiri berdampingan. Anak laki-laki itu memakai kaos garis-garis lusuh, rambutnya berantakan, matanya sedikit sipit dan tersenyum malu-malu. Sementara si perempuan mengenakan baju bermotif bunga, rambut dikepang 2, dengan ekspresi sedikit cemberut yang khas anak kecil. Tari menutup mulutnya dengan 1 tangan. Itu dirinya. Itu dirinya saat berusia sekitar 5 tahun. Dan anak laki-laki di sebelahnya, adiknya, Raka. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bingkai foto itu. Kenangan berkelebat seperti kilatan cahaya di pikirannya. Hari-hari mereka di panti asuhan, bermain kejar-kejaran di halaman sempit, membagi biskuit tipis yang hanya diberikan setiap hari Minggu, dan malam-malam saat mereka tidur bersebelahan sambil saling menggenggam tangan, takut dipisahkan. Tari tak menyangka foto itu masih ada. Bahkan ia sendiri tak punya satupun dokumentasi dari masa kecilnya. Semua hilang saat ia pindah ke rumah keluarga angkatnya. Tapi Raka, ia menyimpan kenangan itu. Ia menyimpan bukti bahwa masa lalu mereka memang nyata. Air mata mengalir di pipi Tari, tak bisa dibendung. Ia berdiri di tengah ruangan itu, menatap foto masa lalunya yang kini terungkap, seolah menemukan kembali bagian hidup yang telah lama hilang. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Raka?" bisiknya lirih. "Kenapa kita harus hidup terpisah sejauh ini?" Ia menarik napas panjang, meletakkan bingkai foto itu kembali ke tempat semula dengan hati-hati. Tapi sebelum ia beranjak, matanya menangkap sesuatu lain di laci meja yang terbuka sedikit. Ada album kecil di sana. Sampulnya dari kulit sintetis berwarna coklat tua. Ragu-ragu, Tari menariknya keluar. Saat ia membuka lembar pertamanya, ia terkejut. Foto-foto panti asuhan. Foto anak-anak dengan seragam lusuh. Termasuk foto dirinya yang lebih kecil lagi, bahkan lebih tua dari foto di bingkai. Ia membalik lembar demi lembar. Di setiap halaman, Raka menyimpan potongan masa kecil mereka. Beberapa halaman bahkan tertulis catatan tangan. Tata bilang ingin jadi guru. Hari ini kami dimarahi karena ambil biskuit diam-diam. Ibu panti bilang akan ada keluarga yang datang melihat kami. Aku takut kami dipisahkan. Aku akan ingat wajah Tata terus. Tari menutup album itu dengan perlahan, tangisnya semakin pecah. Ia tak tahu selama ini Raka menyimpan semua itu. Dan yang lebih menyakitkan, ia tak tahu adiknya selama ini hidup dengan bayang-bayang kehilangan yang sama. Suara pintu dibuka dari luar membuat Tari kaget. Ia buru-buru menghapus air matanya, meletakkan album itu ke dalam laci, dan berdiri dengan cepat. "Maaf,
Suara itu terdengar. Raka. Ia berdiri di ambang pintu, tampak keheranan, tapi bukan marah. Lebih kepada terkejut. Aku hanya ingin memastikan, ucap Tari gugup. Aku lihat fotonya tadi pagi, dan... Raka masuk pelan, menutup pintu di belakangnya. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku tahu kamu pasti penasaran. Tari menunduk. Foto itu, lanjut Raka sambil melangkah ke mejanya. Aku bawa kemanapun aku pergi. Benda satu-satunya yang tidak pernah aku tinggalkan saat pindah dari satu rumah ke rumah lain. Ia memegang bingkai itu, lalu menunjukkannya pada Tari. Aku tidak tahu kamu masih hidup. Tidak tahu kamu diadopsi. Bahkan waktu kecil pun, aku terlalu kecil untuk memahami kenapa kita dipisahkan. Tari menggigit bibirnya, matanya kembali basah. Aku ingat kita pernah janji, kata Tari pelan. Kalau nanti besar, kita akan kerja bareng di tempat yang keren. Biar nggak pernah pisah lagi. Raka tertawa kecil, getir. Lucu ya. Ternyata janji itu benar-benar kejadian. Tapi dalam bentuk yang kita nggak bayangkan. Mereka terdiam sesaat. Tapi kita sekarang bukan anak-anak lagi, Kak, ujar Tari. Kita kerja di tempat yang profesional. Apapun hubungan kita dulu, sekarang kamu tetap atasan aku. Raka menatapnya. Kamu khawatir aku akan memperlakukan kamu berbeda. Tari mengangguk pelan. Orang-orang bisa bicara macam-macam. Raka tersenyum tipis. Tari, aku jadi manajer bukan karena bisa menyembunyikan sesuatu, tapi karena bisa menghadapi kenyataan dan menyikapinya dengan benar. Kamu tetap stafku. Kamu tetap pekerja terbaik di divisi ini. Tapi di luar itu, kamu tetap kakakku. Dan aku nggak akan pernah menyangkal itu. Tari terdiam. Hatinya sedikit tenang. Besok kita bisa ngobrol di luar kantor, ucap Raka. Kita butuh waktu untuk mengenal ulang diri masing-masing. Dan tentang masa lalu kita, aku rasa sudah waktunya kita buka semuanya. Tari mengangguk pelan. Iya, aku juga ingin tahu, kenapa kita bisa dipisahkan. Siapa sebenarnya orang tua kita? Raka menatap keluar jendela. Hujan mulai reda. Sisa tetesan air turun perlahan di kaca. Mungkin, gumam Raka, sudah waktunya kita kembali ke awal. Mencari jejak yang hilang. Hujan semalam telah reda. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk dedaunan saat Tari membuka jendela kamar kosannya yang sederhana. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa udara dingin semalam. Hari baru dimulai. Tapi hati Tari masih dipenuhi dengan pertanyaan lama yang belum terjawab. Pertemuan kembali dengan Raka membuka pintu yang telah lama terkunci dalam ingatannya. Seperti lemari tua yang berdebu, satu persatu kenangan masa kecilnya perlahan terbuka. Bukan hanya tentang panti asuhan atau permainan masa kecil, tapi juga tentang luka. Luka yang dulu ia pendam begitu dalam hingga nyaris lupa pernah memilikinya. Pagi itu, Tari duduk di meja kecil di samping jendela. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama yang ia temukan di antara tumpukan kotak buku lamanya. Foto itu buram, namun masih terlihat dua anak kecil duduk di depan rumah kayu. Satu di antaranya adalah dirinya, yang lain, mungkin Raka, atau mungkin bukan. Tapi kenangan yang menyertainya jelas terasa nyata. Ia masih ingat bau dapur sempit rumah tua itu. Ingat suara ibu yang sering batuk-batuk karena terlalu lama memasak di atas tungku. Dan ia juga ingat, malam itu. Malam saat seorang perempuan asing datang dan berbicara lama dengan ibu di ruang tamu. Tari dan adiknya hanya mengintip dari balik pintu kamar. Mereka terlalu kecil untuk mengerti apa yang dibicarakan. Tapi suasana malam itu terasa berat. Dingin. Menyesakkan. Tari menarik napas panjang. Ia ingat ibunya menangis diam-diam malam itu. Lalu pagi harinya, ia dibangunkan lebih awal dari biasanya.
Diberi baju yang paling bagus yang ia miliki saat itu, gaun kecil bermotif bunga-bunga, yang kemudian menjadi pakaian terakhirnya di rumah itu. "Adek, kamu harus tinggal di sini, Tata," begitu kata ibunya waktu itu, dengan suara parau dan mata sembab. "Kamu akan pergi sebentar saja. Nanti pulang lagi." Tapi hari itu, ia tidak pernah kembali. Ia dibawa oleh seorang petugas ke panti asuhan. Dibilang sementara. Tapi minggu berlalu, bulan berganti, dan tak pernah ada lagi kabar dari rumah itu. Tak ada ibu, tak ada kabar dari adik laki-lakinya. Lama-kelamaan, Tari percaya ia telah benar-benar ditinggalkan. Rasa sakitnya begitu dalam, sampai ia secara tidak sadar menguburnya dalam-dalam. Sekarang semuanya mulai mengemuka lagi. Luka yang ia pikir telah sembuh, ternyata hanya tersembunyi. Luka yang perlahan menganga kembali ketika wajah Raka muncul di hadapannya. Hari itu, Tari memutuskan untuk tidak langsung ke kantor. Ia mengambil cuti setengah hari dan menuju ke sebuah alamat lama yang ia temukan di kotak penyimpanan ibunya. Alamat tempat mereka tinggal dulu, sebelum segalanya berubah. Perjalanan ke daerah itu terasa aneh. Semua terlihat lebih sempit dari yang ia ingat. Jalanan yang dulu tampak luas kini hanyalah ganggang kecil yang dipenuhi bangunan tua. Warna-warna rumah sudah memudar, tapi aroma nostalgia memenuhi udara. Ia berhenti di depan sebuah rumah semi permanen yang kini tampak kusam dan sepi. Pagar kayu yang setengah patah dan dinding tembok yang retak-retak membuat hati Tari tercekat. Ini rumah masa kecilnya. Disinilah dulu ia dan Raka tumbuh bersama, sebelum dunia memisahkan mereka. Pintu rumah diketuknya perlahan. Seorang perempuan tua membukakan pintu, mengenakan daster dan kacamata tebal. "Permisi, Bu. Apa benar ini dulu rumah Bu Sarni?" tanya Tari, dengan suara pelan. Perempuan tua itu mengerutkan dahi. "Bu Sarni? Oh, iya, dulu. Tapi beliau sudah meninggal sekitar 5 tahun lalu." "Kamu siapa, ya?" Tari terdiam. Jantungnya terasa berdebar begitu keras. "Saya, anaknya. Saya Tari." Perempuan itu terkejut. "Tari? Ya ampun. Jadi kamu itu si Tata, ya? Ya Allah, anak itu sering disebut-sebut sama almarhum." Tari menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Mau masuk dulu, Nak? Mari duduk," ujar ibu tua itu sambil membukakan pintu lebih lebar. Tari melangkah masuk, menatap ruang tamu kecil yang kini tampak sangat berbeda. Tapi tetap ada sesuatu yang terasa akrab. Sebuah cermin kecil tergantung di dinding yang sama, lemari tua yang dulu sering ia mainkan, dan kursi reot yang sering ia duduki sambil mendengarkan ibunya menyanyi pelan. Ibu tua itu memperkenalkan diri sebagai Bu Yuni, tetangga sebelah rumah yang dulu dekat dengan almarhum ibunya. Mereka duduk dan berbincang. Dari sana, Tari mulai tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ia pergi. "Waktu kamu diambil panti, ibumu nggak pernah berhenti nyari kabar. Tapi dia nggak punya akses. Dulu semuanya serba sulit. Dia hanya seorang penjahit kecil, dan ayah kamu. Ya, kamu tahu sendiri. Dia pergi sejak kamu bayi." Tari mengangguk pelan, menahan tangis. Raka juga sempat dibawa, tapi ditolak karena panti katanya penuh waktu itu. "Akhirnya ibumu hanya bisa menyerahkan kamu, karena kamu perempuan, dan dia takut kamu tidak bisa makan cukup." "Maaf, Nak. Berat memang." Tari menangis. Selama ini ia pikir ibunya meninggalkannya. Ia pikir orang tuanya tak menginginkannya. Ternyata kenyataannya jauh lebih rumit. Lebih tragis. "Raka, dia tinggal di mana setelah itu?" tanya Tari dengan suara gemetar. "Dia sempat diasuh Bu Yati, tetangga kita yang satu lagi. Tapi setelah Bu Yati meninggal, dia dibawa ke yayasan sosial anak. Tapi waktu itu ibumu nggak tahu dia pindah ke yayasan yang mana. Semuanya kacau.
Semua serba terbatas. Tari memejamkan mata. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Raka melewati masa kecilnya dalam ketidakpastian. Ia kehilangan ibunya, kehilangan kakaknya, dan hanya bisa bertahan sendirian. Sementara ia tumbuh di rumah angkat yang penuh kasih, meski sederhana. Ketika ia pamit, Bu Yuni memberinya satu benda, kotak kecil dari kayu yang pernah disimpan ibunya. Di dalamnya ada beberapa surat yang tak pernah terkirim. Semua ditujukan untuk Tata. Beberapa di antaranya sudah menguning, tapi tulisannya masih jelas. Tata, ibu sayang kamu. Maafkan ibu. Semoga kamu bahagia di tempat baru. Hari ini Raka demam. Dia memanggil namamu terus. Maafkan ibu, nak. Kalau nanti kamu besar dan bisa membaca ini, ketahuilah ibu tidak pernah ingin berpisah darimu. Tari membaca surat-surat itu dalam perjalanan pulang dengan mata bengkak karena tangis. Dunia yang dulu terasa hancur baginya, ternyata juga menyisakan puing-puing yang tak kalah menyakitkan bagi ibunya, dan bagi Raka. Malamnya, Tari menelepon Raka. Suaranya serak saat berkata, "Besok kita harus bicara. Aku sudah tahu semuanya." Raka diam beberapa saat sebelum menjawab, "Baik, aku juga punya sesuatu untuk kamu." Dan esoknya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dua kakak beradik itu duduk di satu meja, bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai manajer dan staf, tapi sebagai keluarga. Keluarga yang pernah hilang, tapi kini mulai menemukan jalannya kembali. Hari berganti minggu sejak percakapan sunyi itu berlangsung. Meskipun tak ada pengumuman resmi atau pelukan dramatis di kantor, hubungan antara Tari dan Raka perlahan berubah. Ada sesuatu yang tidak lagi mereka sembunyikan dalam diam. Tatapan mereka saat bertemu kini penuh pemahaman, dan senyum yang muncul, meski kecil, membawa kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun selain mereka berdua. Namun, meskipun keduanya telah mengakui bahwa ada ikatan kuat di antara mereka, ada satu hal yang belum terucapkan secara gamblang, bahwa mereka benar-benar kakak beradik, Tata dan Raka, yang dulu terpisah karena ekonomi menghancurkan keluarga kecil mereka. Tari masih ragu. Ia butuh kepastian, sesuatu yang lebih dari sekadar firasat atau ingatan kabur masa kecil. Dan Raka pun tahu itu. Pagi itu, Raka kembali memanggil Tari ke ruangannya. Kali ini bukan untuk laporan kerja. Tari tahu dari suara Raka yang meneleponnya secara pribadi, dengan nada yang tenang namun penuh arti. "Datanglah sebelum makan siang. Aku ingin bicara tentang kita." Kini mereka duduk berhadapan. Raka tak lagi kaku. Ada ketulusan di sorot matanya yang biasanya tersembunyi di balik sikap profesional. Di atas meja kerjanya, terdapat map coklat yang tertutup rapat. "Ini," kata Raka sambil mendorong map itu ke arah Tari, "hasil penelusuranku. Tentang ibu, tentang masa lalu kita, dan tentang kamu." Tari membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada salinan dokumen lama, surat kelahiran, foto-foto yang sudah memudar warnanya, dan catatan dari panti asuhan tempat Raka pernah tinggal. Tangan Tari gemetar saat melihat satu foto. Seorang perempuan muda menggendong dua anak, satu perempuan, satu laki-laki, dengan latar rumah kayu sederhana di belakangnya. Meskipun gambarnya buram, Tari tak bisa salah mengenali itu. "Itu, ibu," bisiknya. Raka mengangguk. "Dan kita berdua. Kamu yang digendong. Aku berdiri di sebelahnya. Itu foto terakhir yang aku miliki sebelum kita dipisahkan." Tari menatap foto itu lama sekali. Rasanya seperti potongan jiwa yang hilang, kini kembali dan mengisi ruang kosong dalam dirinya yang selama ini tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Aku waktu itu baru 5 tahun. Aku ingat ibu menangis sepanjang malam sebelum menyerahkanmu ke keluarga angkat," lanjut Raka, suaranya mulai bergetar. "Dia memilih menyelamatkanmu dengan cara itu.
Mereka orang baik. Dia bilang kamu akan dapat kehidupan yang lebih layak. Tari memejamkan mata. Kenangan samar masa kecilnya perlahan terurai. Tangisan, pelukan, dan kata-kata perpisahan yang dulu tak ia mengerti kini mulai bermakna. Setelah kamu pergi, lanjut Raka, aku dan ibu hidup berpindah-pindah. Sampai akhirnya ibu sakit dan meninggal. Aku dibawa ke panti. Tapi sebelum pergi, dia titipkan foto ini padaku. Dan berpesan, suatu hari nanti, aku pasti akan bertemu kamu lagi. Tari mengangguk, air matanya mulai mengalir. Ia mengangkat foto itu ke dadanya, memeluknya seperti sedang memeluk ibunya sendiri. Kamu tahu, katanya dengan suara pelan, ibu angkatku sangat baik. Dia tak pernah menyembunyikan bahwa aku bukan anak kandungnya. Tapi dia juga tak pernah tahu siapa keluargaku yang sebenarnya. Dia bilang aku ditemukan oleh pasangan tua yang saat itu membantu panti asuhan. Raka tersenyum sendu. Berarti kamu memang dititipkan, bukan dibuang. Ya, angguk Tari. Aku tidak pernah merasa dibuang. Tapi aku selalu merasa kosong. Keduanya terdiam. Tapi bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti keheningan yang hangat. Yang memberi ruang bagi hati mereka untuk saling menyembuhkan. Setelah beberapa saat, Raka membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada liontin tua berwarna perak. Ingat ini? Tanyanya. Tari menatap liontin itu. Matanya melebar. Tangannya terulur, menggenggam liontin itu perlahan. Aku punya yang sama, ucapnya, nyaris tak percaya. Ibu pernah memberikannya padaku sebelum aku dibawa pergi. Dia bilang aku dan adikku punya liontin kembar. Dan aku punya yang ini selama ini. Simpan baik-baik, kata Raka sambil tersenyum kecil. Tari membuka liontin itu. Di dalamnya ada ukiran kecil, 2 inisial. TR. Tata dan Raka, gumamnya, kini menangis dalam diam. Jadi kamu percaya sekarang? Tanya Raka lembut. Tari mengangguk. Aku tidak butuh tes DNA. Tidak butuh pernyataan tertulis. Hati ini sudah tahu. Aku, adikmu. Raka tersenyum. Tapi kali ini, ada air mata di sudut matanya. Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan pelan ke sisi Tari. Tari pun berdiri. Mereka saling memandang, lalu saling mendekap. Bukan sekadar pelukan formal, tapi pelukan yang memulihkan, yang menyatukan kembali 2 jiwa yang telah lama tercerai. Di luar sana, langit yang tadinya mendung perlahan memudar, digantikan cahaya matahari yang hangat menembus kaca jendela. Hari itu, bukan hanya kebenaran yang terungkap, tapi juga harapan. Mereka tidak tahu seperti apa masa depan nantinya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tak akan lagi berjalan sendirian. Tari dan Raka berdiri dalam pelukan yang penuh makna, berlama-lama seakan tak ada yang bisa memisahkan keduanya lagi. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa mengetahui satu sama lain. Kehilangan yang mereka rasakan bukan hanya tentang terpisahnya 2 anak kecil, tapi juga tentang 2 jiwa yang tumbuh dengan rasa kosong, berjuang sendiri-sendiri dalam dunia yang keras. Tari merasakan hangat tubuh Raka dalam pelukannya, seperti merasakan detak jantung yang dulu tak pernah dia kenal. Ada perasaan lega yang sangat mendalam. Seolah-olah, setelah sekian lama merasakan kehilangan yang tak bisa diungkapkan, kini ia mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Raka adalah potongan yang selama ini ia cari, dan kini potongan itu kembali ada di pelukannya. Raka pun tak bisa menahan air matanya. Bukan karena rasa sedih, tapi lebih kepada rasa syukur yang begitu besar. Aku tidak pernah tahu ini akan terjadi. Suaranya pecah. Aku hanya hidup dengan ingatan akan ibu, dan berharap suatu hari kita bisa bertemu. Tapi tidak pernah terbayang, kamu ada di sini, bersama aku. Tari memandang Raka dengan penuh perhatian,
mencoba mencerna semua perasaan yang baru saja memenuhi hatinya. Aku juga tidak pernah tahu, katanya dengan suara berat. Aku selalu merasa ada yang hilang, tapi tidak tahu apa. Kini semuanya terasa lebih ringan. Seakan-akan ada bagian dari diriku yang akhirnya kembali. Keduanya melepaskan pelukan itu, namun tidak ada yang berani bergerak jauh. Mereka duduk berdampingan di kursi kantor Raka yang besar. Suasana kini jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi batas antara bos dan karyawan. Yang ada hanya dua saudara yang akhirnya menemukan jalan kembali ke rumah yang telah lama hilang. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tari pelan, mencoba mencari cara untuk melangkah ke depan. Raka menghela napas panjang. Aku sudah berpikir tentang itu, jawabnya dengan tegas. Kita harus mencari ibu. Aku tahu dia sudah meninggal, tapi ada kemungkinan ada sesuatu yang bisa kita temukan. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya setelah kita berpisah. Aku ingin tahu mengapa dia harus memilih jalan itu untuk kita. Tari mengangguk setuju. Meskipun ada rasa takut yang menyelubungi hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil bersama. Ia ingin tahu lebih banyak tentang keluarganya, tentang ibunya yang pernah mengorbankan semuanya demi masa depan mereka berdua. Apa yang kita mulai dulu? Tanya Tari. Raka mengeluarkan beberapa dokumen dari laci mejanya yang sudah dibuka. Aku sudah melakukan sedikit pencarian. Ini surat-surat yang aku temukan di panti asuhan tempat aku dibesarkan. Mungkin ini bisa memberi petunjuk. Tari memperhatikan surat-surat itu dengan seksama. Beberapa di antaranya berisi catatan dari petugas panti asuhan yang menyebutkan alamat rumah ibu angkat yang pernah merawatnya. Ada juga surat-surat yang berisi informasi mengenai keluarga-keluarga yang terlibat dalam pengasuhan anak-anak di panti tersebut. Tapi, bagaimana jika kita tidak menemukan apa yang kita cari? Tari bertanya, ragu. Bagaimana jika semua ini tidak membawa kita kemana-mana? Raka tersenyum tipis. Kita harus berani untuk mencari tahu. Kita tidak akan pernah tahu jawabannya jika tidak mencoba. Kita sudah kehilangan waktu bertahun-tahun. Tari. Sekarang saatnya kita mencari apa yang seharusnya menjadi hak kita. Tari merasakan kekuatan dalam kata-kata Raka. Itu adalah dorongan yang ia butuhkan untuk maju, untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia mengangguk penuh tekad. Aku siap, Raka. Kita akan cari tahu apa yang terjadi. Kita akan temukan ibu. Dan siapa tahu, mungkin ada lebih banyak lagi yang bisa kita temukan tentang keluarga kita. Raka meraih tangan Tari dengan lembut, memegangnya erat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian lagi, Tari. Kita akan lakukan ini bersama-sama. Air mata kembali mengalir dari mata Tari, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan haru yang begitu mendalam. Dalam sekejap, ia merasa hidupnya telah berubah begitu drastis. Semua yang ia jalani, semua yang ia perjuangkan, kini ada harapan baru. Harapan yang tidak hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi dari keberadaan Raka di sampingnya. Mungkin ini baru awal dari semuanya. Ucap Tari, suaranya sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. Mungkin ini takdir kita, Raka. Untuk menemukan satu sama lain. Untuk memulai sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi aku tahu kita harus mencari tahu. Keluarga kita, yang hilang, kita akan temukan. Raka tersenyum. Penuh kebanggaan pada adiknya yang kini menjadi temannya dalam perjalanan ini. Ya, kita akan temukan. Dan kita akan menyelesaikan semua ini. Mereka berdua memandang satu sama lain dalam keheningan. Namun dalam keheningan itu mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka kini bukan hanya saudara, tetapi juga teman yang saling mendukung, yang siap menghadapi dunia yang luas dan penuh ketidakpastian ini. 5 tahun yang lalu,
Tari hanya seorang gadis yang merasakan kekosongan dalam hidupnya. 5 tahun yang lalu, Raka adalah seorang pria muda yang tak pernah tahu ada seorang saudara di luar sana yang sedang merindukannya. Tapi sekarang, mereka berdiri berdampingan, siap untuk mencari tahu lebih banyak, untuk melangkah bersama menuju masa depan yang mereka bangun dari potongan-potongan masa lalu yang tersembunyi. Dan dengan itu, mereka mulai menyusun langkah pertama mereka untuk menemukan kebenaran. Mereka tahu jalan ini tidak akan mudah. Mungkin akan ada banyak hal yang mereka temui yang akan mengejutkan dan menyakitkan. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Perjalanan Tari dan Raka menuju pertemuan yang penuh haru ini telah penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Mereka telah menyusuri jalanan yang penuh dengan kenangan lama yang tersembunyi, mencari petunjuk yang terabaikan, dan menemukan lebih banyak kebenaran daripada yang mereka harapkan. Semua itu membawa mereka pada hari ini, hari ketika akhirnya mereka menemukan orang tua kandung mereka yang sudah lama hilang. Hari itu, suasana matahari sore yang cerah memberikan cahaya lembut yang menyinari jalanan sempit di sebuah desa kecil, tempat orang tua mereka tinggal. Tari meremas tangan Raka dengan lembut, keduanya merasa cemas sekaligus penuh harap. Rumah yang mereka tuju terletak di ujung gang kecil yang sepi, dikelilingi oleh ladang-ladang hijau dan rumah-rumah sederhana yang tampak tenang. Inilah tempat yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Tempat yang menyimpan banyak kenangan yang terlupakan. Mereka berhenti di depan rumah yang terlihat sederhana namun hangat. Pagar kayu yang sedikit usang menandakan bahwa ini adalah rumah yang telah lama ditinggali. Namun dengan segala kerendahan hati, Tari dan Raka saling berpandangan sejenak, sebelum akhirnya mereka melangkah maju bersama. Pintu rumah terbuka perlahan, dan seorang wanita tua muncul dari balik pintu. Matanya yang lelah tapi penuh kasih langsung tertuju pada Tari dan Raka. Ia memandang mereka sejenak, seakan sedang mencari tahu siapa mereka. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Tari. Raka. Suara wanita itu terdengar lirih, namun jelas. Anakku, akhirnya kalian datang. Tari terkejut dan langsung berlari ke pelukan wanita itu. Ibu. Air mata Tari tumpah begitu saja, seolah-olah semua beban yang ia rasakan selama ini jatuh begitu saja. Raka berdiri di samping mereka, matanya juga dipenuhi air mata. Momen ini begitu emosional, seperti semua tahun-tahun yang hilang tiba-tiba menjadi nyata. Wanita itu memeluk Tari erat, seolah takut kehilangan lagi. Aku tahu suatu hari kalian akan datang. Aku tahu, hanya saja aku tidak tahu kapan. Aku tidak tahu jika aku masih bisa menemui kalian lagi. Aku mohon maaf telah memisahkan kalian. Tari hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya, tak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang telah dipersiapkan, semuanya terhenti oleh kehadiran ibu kandungnya yang begitu lama hilang. Raka yang berdiri di sisi mereka, menatap wanita itu dengan rasa haru yang dalam. Ibu, kami tidak pernah bisa melupakan kalian. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Kami ingin kembali bersama. Tari menoleh pada Raka, lalu kembali memandang ibu mereka. Kami hanya ingin keluarga kami kembali utuh, Bu. Wanita itu mengangguk dengan penuh keikhlasan. Aku tahu. Anak-anak, aku tahu. Ketika kalian masih kecil, aku harus membuat keputusan yang sangat berat. Keterbatasan ekonomi membuatku tak mampu merawat kalian berdua. Tapi aku selalu merindukan kalian, dan aku selalu berdoa agar kalian bisa hidup bahagia. Tari menatapnya dengan penuh empati. Kami mengerti, Bu. Kami tahu itu bukan salah ibu. Kami tahu ibu hanya berusaha yang terbaik untuk kami. Raka mendekat dan memegang tangan ibu mereka dengan lembut. Kita sudah menemukan satu sama lain. Sekarang, kita akan mulai lagi. Tidak ada yang perlu kita sesali lagi. Saat itu,
Seorang pria tua muncul dari dalam rumah, dengan tubuh yang sudah mulai renta namun wajah yang penuh kasih. Ia tersenyum lebar saat melihat anak-anaknya berdiri di depan pintu. "Ibu," kata pria itu, suara rendah namun penuh kehangatan. Ternyata mereka memang datang. Tari menatap pria itu dengan penuh tanda tanya. "Ayah?" Suara Tari bergetar. Pria itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kalian berdua pasti akan kembali suatu saat. Kami tidak pernah berhenti menunggu." Tari merasakan dada yang penuh, seolah dunia ini kembali lengkap. Semua yang ia rasakan selama ini, kesendirian, kehilangan, dan rasa takut, tiba-tiba lenyap. Mereka ada di sini, bersama, dalam satu tempat yang penuh dengan cinta dan harapan. Setelah beberapa saat hening, ibu mereka berkata lagi, "Kami hanya bisa hidup sederhana di sini, tapi jika kalian mau, rumah ini akan selalu terbuka untuk kalian. Kami mungkin tidak punya banyak harta, tapi kami punya cinta yang tak terbatas untuk kalian berdua." Raka dan Tari saling memandang, dan Raka mengangguk dengan tegas. "Itu sudah lebih dari cukup, Bu. Kami tidak membutuhkan harta. Kami hanya ingin keluarga kami kembali utuh." Mereka pun duduk bersama di ruang tamu rumah kecil itu. Waktu seolah berhenti saat mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing selama bertahun-tahun yang terpisah. Ibu dan ayah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Tari dan Raka mengisahkan perjalanan mereka yang penuh dengan perjuangan. "Selama bertahun-tahun, kami merasa seperti ada yang hilang," kata Tari dengan lembut, "tapi sekarang kami tahu, kami tidak pernah benar-benar hilang. Kami hanya terpisah sementara." Raka menambahkan, "Dan sekarang kami kembali. Kami sudah menemukan rumah kami yang sejati." Malam itu, mereka semua duduk bersama, makan bersama, dan tertawa bersama, merayakan reuni keluarga yang begitu manis dan penuh emosi. Tak ada lagi kesedihan yang menghantui mereka, hanya ada kebahagiaan yang melingkupi setiap sudut rumah yang sederhana itu. Tari merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Hidupnya yang dulu penuh dengan pertanyaan kini terjawab, dan meskipun jalan hidupnya tak selalu mulus, ia tahu bahwa keluarga sejati selalu menemukan jalannya kembali, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Raka memandang ke arah Tari dengan senyum hangat. "Kita sudah kembali, Tari. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita." Tari tersenyum dan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Benar, Raka. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Hidup kadang membawa kita melalui jalan yang penuh dengan tantangan, dan tak jarang kita merasa terpisah dari orang-orang yang kita cintai. Namun, sebagaimana kisah Tari dan Raka, tak ada jarak yang bisa memisahkan keluarga sejati. Waktu mungkin memisahkan kita, tapi cinta dan harapan selalu menemukan cara untuk menyatukan kembali apa yang terpisah. Ingatlah bahwa dalam setiap perjalanan hidup, keluarga, baik yang lahir dari darah atau hati, adalah tempat kita kembali, tempat kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jangan pernah menyerah pada pencarian akan kedamaian dan kebersamaan, karena dalam setiap langkah, kita belajar, tumbuh, dan akhirnya kembali pada hal yang paling penting, mencintai dan dicintai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pengingat bahwa tidak ada yang lebih kuat dari ikatan keluarga. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesempatan untuk menemukan kembali kebahagiaan yang seringkali tersembunyi di balik perjalanan panjang hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan kasih sayang di setiap langkah hidupmu. Salam hangat penuh cinta dan harapan.